Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala fi kitabil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah rabbil alamin. Kembali kita bersyukur kepada Allah yang memberikan kita nikmat usia dan juga nikmat hidayah, dan dengannya kita bisa berusaha menembus dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan selama hidup, dan juga dengannya kita bisa menambah amal-amal soleh yang telah kita harapkan menjadi simpanan pahala yang lebih baik dan balasannya dibandingkan harta duniawi. Pada pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan mengenai al-faraid, mengenai warisan, dan kita masuk ke halaman 456, yaitu kita berbicara mengenai ahli waris yang mendapatkan seperempat. Kemarin sebelumnya sudah ya? Sudah. Seperempat yang belum? Iya, yang belum. Seperempat sudah. Seperempat sudah? Sudah. Tinggal seperdelapan. Seperdelapan. Iya. Seperempat sudah ya? Sudah. Seperempat ini siapa? Sedikit saya ulang. Boleh. Suami. Pertama adalah suami bila Ada anak. mendiam atau mayit. Mayit ini maksudnya istrinya memiliki Anak. Memiliki anak, ya, memiliki anak. Suami bila mayat istri memiliki anak. Anaknya dari siapa? Dari Entah dari hasil pernikahan dengannya, atau hasil dengan orang lain. orang lain. Dengan orang lain. Hasil dengan orang lain ini pertama dengan apa? Pernikahan. Bisa jadi dia waktu menikah dia sudah janda, atau ya sebelumnya janda. Dengan pernikahan dengan pernikahan sebelumnya, ya, pernikahan sebelumnya. Yang berikutnya adalah naudzubillah, hasil perzinahan. Naudzubillah. Kalau misalnya sang istri membawa anak dengan pernikahan sebelumnya, dia janda, atau naudzubillah dia berzina dan punya anak, maka anaknya ini nasabnya dinisbatkan ke ibunya, bukan ke ayahnya, walaupun ada ayah biologisnya, dan dia akan mewarisi dari ibunya, sebagaimana ibunya akan mewarisi harta dia. Jadi suami, kalau suami hukum asalnya setengah, kalau istri nggak punya anak,
istri tidak punya anak entah dari pernikahan dengan dia atau dengan suami sebelumnya, atau dia memang tidak punya anak, ya, maka istri meninggal dan meninggalkan anak, maka suami dapat setengah. Tapi kalau sang istri pernah menikah, punya anak, atau naudzubillah berzina, ya, entah dengan pernikahan dengan sebelum dia menikah atau ketika dia sudah menikah, naudzubillah, lalu punya anak, maka dia akan mendapatkan seperempat karena dia dianggap memiliki anak. Yang seperempat berikutnya adalah siapa, Bu? Istri bila tidak ada anak. tidak, suami tidak meninggalkan anak. Ini istri yang bila mayit atau suami tidak, ya, meninggalkan anak, entah dari pernikahan dengannya atau dengan orang lain. Dengan orang lain misalnya apa? Ya, pernikahan misalnya suaminya pertama, ya, dengan wanita lain. Misalnya suaminya duda, waktu menikah suaminya sudah statusnya duda, ya. Atau suaminya poligami, duda, atau suaminya ini poligami, punya anak dari dari istri yang lain. Kalau punya anak dari istri yang lain, dia akan mendapatkan 1/8. Tapi kalau tidak punya anak, dia mendapat 1/4. Nah, bagaimana kalau sang suami berzina? Naudzubillah. Ini naudzubillah dosa yang sangat besar, namun banyak terjadi. Zina lalu punya anak, apakah istri tetap dapat 1/4 atau 1/8? 1/4. 1/4 atau 1/8? 1/4. Kalau yang meninggalnya laki-laki, dia meninggalkan anak hasil perzinahan, ya, maka sang anak tidak dinisbahkan kepada ayahnya, sehingga dia tidak mendapatkan warisan, sehingga dia dianggap tidak ada. Jadi sang istri tetap dapat 1/4. tetap dapat 1/4, ya. Jadi tidak dianggap si anaknya. Tapi ini kemudian menikah, misalnya naudzubillah min dzalik, ya, orang sebagaimana perzinahan yang umum di zaman sekarang. Mohon maaf saya sebutkan demikian karena masyarakat kita menganggap lumrah, yaitu apa? Pacaran suka atau tidak suka itu merupakan bagian dari perzinahan yang dilarang jelas dalam agama kita. Kemudian terjadi yang terjadi. Orang bilang dulu zaman waktu saya masih kita sekolah disebutnya MBA, Man by Accident. Sekarang entah istilahnya apa lagi. Lalu kemudian lahir anak, lalu kemudian dinikahkan, atau misalnya mengandung, akhirnya dinikahkan sama orang tuanya karena malu, dinikahkan. Tapi status anak ini hasil dari hubungan yang tidak halal. Walaupun kemudian menikah, hakikatnya si anak ini tetap dinisbatkan ke ibunya. Ayahnya memang ayah biologis. Kemudian setelah itu ibunya menikah dengan ayahnya setelah dia dikandung atau setelah dia dilahirkan. Maka dia tetap dinisbatkan ke ibunya, dan bila ayahnya meninggal tidak mewarisi harta ayahnya. Walaupun satu rumah dibesarkan dari orang tuanya dari kecil, ya, dari bayi, ya, karena mungkin pas
si ini orang pacaran, ternyata istrinya hamil, pacarnya hamil, lalu kemudian mereka dinikahkan, tapi kan itu sudah terjadi hubungan zina, ya. Maka alhamdulillah di antara ya kerusakan zina akhirnya merusak nasabnya tidak berayatnya, sehingga dia tidak mendapatkan waris. Makanya satu istri akan mendapatkan tetap seperempat. Sekarang kita masuk ke ahli waris yang mendapatkan seperempat adalah istri atau satu atau lebih manakala ada anak mayit. Ya, manakala ada anak mayit. Misalnya, ya, istri ketika ada satu ataupun lebih. Misalnya istrinya 2, maka 1/8 dibagi 2. Istrinya 4, 1/8 bagi 4. Seperti itu, ya. Kemudian tatkala sang suami memiliki anak, ya, tadi kita sebutkan anak yang halal. Anaknya tidak berdosa, cuman statusnya tadi dihasilkan dari anak yang halal, bukan hasil perzinahan. Anak zina jadi si anaknya tidak berdosa, yang berdosa orang tuanya, ya. Maka dianggap memiliki anak khusus untuk suami kalau anaknya adalah anak dari hasil hubungan halal, ya. Dia mendapatkan 1/4, dia 1/8. Dan ini yang diwariskan oleh suami adalah semua harta suami yang menjadi warisan, objek waris. Misalnya suami punya 2 rumah, atau punya 3 rumah. Lalu kemudian dia meninggal, istrinya ternyata ada 2. Suami ini gak pernah bilang ini untuk kamu, ini rumah ini untuk kamu, enggak. Cuma ditempatkan masing-masing di situ juga atas nama suami rumahnya, dan memang semua orang tahu bahwa 3 rumah ini milik sang suami. Maka ketika meninggal, maka semuanya menjadi objek waris. Ya, terkadang ada yang suka menganggap, oh ini mah cuma bagian di kita saja, nggak dibagiin di keluarga A, ya keluarga B itu bagian sana. Ya kalau memang sang suaminya bilang ini untuk istri yang pertama, ini untuk istri yang kedua. Tapi kalau dia tidak mengakadkan seperti itu, ya, maka yang nanti dibagi waris ya semua harta dia, Ya, jadi dibedakan. Kecuali kalau selama hidupnya memang dia membagi seperti itu, ya. Dan ini walaupun misalnya seseorang tadi punya 3 istri, pokoknya sang suami memiliki anak aja dari salah satu istrinya, maka itu sudah menjadikan mereka mendapatkan 1/8, bukan 1/4. Yang berikutnya adalah ahli waris yang mendapatkan 2/3. Ahli waris yang mendapatkan 2/3 pertama adalah 2 orang anak perempuan atau lebih, manakala tidak ada asobah, itu anak laki-laki kandung mayit, ya. 2 orang cucu perempuan atau lebih dari anak laki-laki manakala tidak ada asobah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki dan tidak ada anak yang mewarisi, yaitu anak laki-laki mayit, ya. Ada di sini. Kasus yang ini adalah, ya,
yang mendapatkan 2/3. Dulu saja. Yang pertama adalah 2 anak perempuan. Tatkala tidak ada asobah, saat tidak ada asobah. Asobahnya di sini siapa? Anak laki-laki. Maksudnya asobah di sini, kalau ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan bukan jumlah pecahan, tapi mendapatkan bagian yang tidak ditentukan, bagian yang tidak ditentukan jumlahnya. Jadi nanti didistribusikan dulu kepada yang sudah mendapatkan bagian khusus seperti orang tuanya, istrinya, baru sisanya nanti anak laki-laki dan anak perempuan. Kalau ada anak laki-laki, tapi kalau tidak ada, maka 2 anak perempuan ini mendapat 2/3. Entah 2 anak perempuan ini dari satu ibu atau beda ibu. Ya, misalnya Pak Ahmad. Pak Ahmad punya 3 istri. Punya 3 istri, ya. Misalnya Ibu Tine, yang kedua Ibu Tini, yang ketiga Ibu Tina. Ini kebetulan namanya semuanya istrinya mirip-mirip misalnya. Punya anak perempuan, ya, punya anak perempuan. Misalnya Teteh. Terus kemudian Ibu Tini tidak punya anak. Tina kemudian punya anak, ya, Ece. Jadi anaknya ada berapa, Bu? Yang perempuan 2 dari beda ibu. Maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta Pak Ahmad. Bagi 2 di antara mereka. Ini yang pertama. 2 anak perempuan ketika tidak ada asobah. Ya. Kemudian yang mendapatkan 2/3 juga adalah kalau 2 ada cucu perempuan dari anak laki-laki. Misalnya tadi Pak Ahmad. Pak Ahmad, ya, punya anak laki-laki. Misalnya namanya Teddy. Teddy punya anak, ya, misalnya Tina dan Tini, ya. Pak Teddy meninggal duluan 2005. Pak Ahmad meninggal waktu Covid 2022. Ini meninggal duluan. Kita tahu salah satu syarat waris adalah yang mendapatkan waris ini harus hidup ketika, ya, yang mewariskan meninggal. Karena Pak Teddy meninggal duluan sehingga dia tidak dapat waris, tapi dia punya anak, ya, punya anak 2 perempuan. Maka dia karena cucunya cuma ini saja, ya, cucunya Pak Ahmad cuma ini saja, maka dia mendapatkan 2/3. Dengan apa syarat? Pak Ahmad nggak punya cucu laki-laki 2 atau lebih, ya. Dua anak cucunya atau lebih, termasuk 2 anak perempuan tadi 2 atau lebih. Kalau anaknya lebih juga mendapatkan 2/3. Selama Pak Ahmad nggak punya cucu laki-laki, khususnya dari anak laki-laki, maka dia mendapatkan 2/3. Ini dengan syarat Pak Ahmad nggak punya anak laki-laki lain. Kalau Pak Ahmad punya anak laki-laki lain, misalnya Kang Asep, misalnya. Kang Asep masih hidup, ya, maka ini jelas nggak mendapatkan, dapatnya ke Kang Asep. Tapi kalau Kang Asep punya anak, misalnya anaknya siapa, Bu? Tono, ya,
Terus Pak Asep juga meninggal tahun 2006, meninggal. Sehingga Pak Ahmad ini punya cucu Tina, Tini, dan Ono. Tadi beda anak. Maka apakah si anak ini Tina dan Tini dapat 2/3? Tidak. Tapi gimana? Jadi karena semua jadi jalur anak laki-laki, maka mereka ini cucu ini dapat. Caranya ini nanti ini karena asobah, mereka menjadi asobah. Jadi mereka akan mendapatkan sisa dari yang misalnya Pak Ahmad masih punya istri, nanti istrinya dapat ya. Istrinya sependapat. Kalau Pak Ahmad masih punya orang tua, lalu kemudian ke bawah. Nah, ini dibagi dari sisa dibagi 3, tapi yang laki-laki mendapatkan 2 bagian. Mendapatkan 2 bagian. Artinya laki-laki mendapatkan bagian 2 kali lipat dari yang wanita. Nah, ini yang bagian yang kedua. Sekarang kita lihat 2 orang saudara perempuan sekandung atau lebih, manakala tidak ada asobah bagi mereka, yaitu 1 orang saudara laki-laki sekandung atau lebih, dan tidak ada fa'ru atau far'un, apa yang mewarisi, itu anak dan cucu dari anak laki-laki. 2 orang perempuan sekandung. Jadi maksudnya begini, dua anak saudara perempuan sekandung. Misalnya tadi Pak Dedi, misalnya Dedi ini misalnya punya apa namanya, dia tidak punya anak. Dia tidak punya anak. Pak Dedi ini tidak punya anak. Ya, bisa jadi dia punya istri, tapi dia tidak punya anak. Kemudian dia punya saudari. Pak Dedi ini 3 bersaudara. Waktu beliau dilahirkan ini 3 bersaudara. Salah 2 saudaranya, 2 saudarinya adalah Dewi dan Dina misalnya. Ya. Ada yang namanya Budina di sini. Jadi punya saudari namanya Dewi dan Dina. Tidak punya saudara laki-laki. Dan Pak Dedi tidak punya anak. Ayahnya juga sudah meninggal. Ya. Ayahnya juga sudah meninggal. Maka ya kalau dia punya istri istrinya 1/8, sisa nanti kemudian 2/3 ini untuk Dewi dan Dina. Dengan tadi syaratnya, dia tidak ada far'un, tidak punya far'un artinya siapa? Maksudnya keturunan, tidak punya keturunan, dan dia tidak punya saingan, maksudnya laki-laki, asobah, tidak punya saudara laki-laki. Kalau saudaranya perempuan semua, maka mereka mendapatkan 2/3. Anggaplah saudaranya perempuan ini 5 sebenarnya. Pak Dedi ini anak laki-laki satu-satunya, dan dia nggak punya anak. Maka bagaimana? 2/3 dibagi 5. Dibagi 5 seperti itu. Ya. Dia dapatkan 2/3. Yang berikutnya, dua orang saudara perempuan sebapak atau lebih, manakala tidak ada asobah, tidak ada far'un yang mewarisi, tidak ada saudara laki-laki dan perempuan sekandung. Nah, ini yang kayak ini adalah saudara seayah. Misalnya Pak Dedi itu ya, misalnya begini, seseorang Pak Didi punya anak, punya istri. Ya, istri pertama adalah Bu Dile. Istri yang kedua Ibu Peti.
Saya ingat-ingat aja Bu. Ini istri kedua. Kemudian dari video dan detik ini atau begini saja, saudara saya, kalau saudara saya ini punya anak perempuan, yaitu Titi, ini adalah Tini dan siapa? Cici. Tini dan Cici ini saudara apa Bu? Saudara si Ibu, saudara saya. Saudara saya. Tini dan Cici adalah saudara seayah. Ya. Ya, ini ada satu lagi, misalnya Pak Didin ini. Jadi kasusnya begini, ya. Kasusnya itu satu lagi, Pak Didin punya istri lagi ya, istri ketiga, ya. Bu Citra. Bu Citra punya anak laki-laki, siapa? Pak Iwan misalnya. Maksudnya ya nama aja ya, bukan yang ke situ. Kalau namanya banyak Pak Iwan kan di Bandung. Nah ini Pak Iwan. Ya. Pak Iwan misalnya, kemudian qadarullah meninggal. Pak Iwan gak punya anak. Dia juga gak punya saudara. Ya, yang dia cuma miliki apa? Saudari seayah, karena mereka ayahnya sama, Pak Didi, betul tidak? Maka Didi dan Cici ini karena mereka adalah saudara sebapak. Pak Iwan nggak punya saudara kandung, punyanya saudara sebapak, maka dia mendapatkan 2/3, seperti itu. Itu yang mendapatkan 2/3. Yang mendapatkan 2/3 ini perempuan semua. Ya, perempuan semua. Ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan Pak? Ya. Yang kita ambil sebagai masyarakat orang waris itu dibagikan setelah dua pembagian, dan pembagian itu biasanya kalau laki-laki pembagian, perempuan 1 bagian, yang sebagian itu dosa nggak pembagian? Ini yang berkembang di masyarakat, yang dipahami bagi masyarakat itu bahwa waris itu diambil setelah orang tua itu meninggal. Kemudian secara pembagiannya pun laki-laki 2 bagian, perempuan anak perempuan 1 bagian. Kalau anak laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian, memang ini dituntut oleh syariat. Yang diperintahkan syariat seperti itu. Didzakari mithlu hadzal unthayain, bagi laki-laki dia mendapatkan 2 bagian wanita. Memang betul seperti itu. Mau dibagi rata. Kemudian mau dibagi rata enggak? Tapi kalau dengan kita pas perempuan itu tidak, mungkin memang tidak banyak yang tahu. Misalnya itu tahunya waris itu dibagi setelah 2 orang tuanya meninggal. Dan tidak harus 2 orang tuanya meninggal. Ya itu makanya perlu dijelaskan taklim seperti ini. Orang kadang malas dengerin kayak gini, malas saya langsung pergi. Tapi padahal di sini nanti ada maslahat buat dia dan keluarga dia ketika ada. Karena kan sebagai saya bilang, orang belajar waris itu penting. Karena dia akan mendapatkan 2 kondisi. Pertama apa? Dia ditinggalkan. Kalau dia ditinggalkan, dia harus tahu bagian dia. Jangan sampai dia mengambil yang bukan haknya dia. Atau bisa jadi dia seharusnya punya hak, tapi dia nggak tahu sehingga dia justru dianggap tidak mendapatkan hak. Atau yang kedua, dia akan meninggal. Kalau seseorang tidak memiliki pemahaman yang benar tentang waris, bisa jadi dia akan mewasiatkan sesuatu keburukan yang bisa menyebabkan dia ke neraka. Dan telah kita sebutkan ayatnya. Orang kalau memberi wasiat mengenai waris yang salah, dia bisa menyebabkan dia kemudian masuk neraka. Makanya Bapak bilang itu sebenarnya wajar.
masyarakat kita memang tidak mau belajar ya dalam ilmu agama, apalagi waris. Waris mungkin dianggap membosankan, kemudian pergi ya. Padahal kalau dulu ya belajar, kalau misalnya ada yang tidak tahu bisa ditanyakan ya. Karena pasti akan berhubungan dengan dia ya. Orang menganggap jadi belum berhubungan sama sih, tapi ada suatu saat dia akan kebingungan seperti itu. Yang paling ngeri ya kita takutnya kita salah sehingga kita akhirnya makan uang haram, atau kita tadi mewasiatkan keburukan buat anak kita berdosa ambil uang haram, kasih wasiat semua sama ya dapatnya ya. Itu kan dosa bagi dia, anaknya terus melaksanain, bisa jadi dia terancam neraka gara-gara itu. Silakan Pak. Itu Pak Ustaz, dalam perbedaan perbedaan kata walad yang menghijab saudara kandung, mohon dijelaskan Ustaz, karena ada sebagian yang ketika memang si pewaris meninggalkan anak perempuan, dia harus menarik saudara kandung pewaris, kecuali kalau anak laki-laki terhijab gitu. Nah, Gimana bisa diulang? Si pewaris meninggalkan anak laki-laki, Iya. itu menghijab saudara kandung. Iya. Tapi ada juga yang berpendapat pewaris meninggalkan anak perempuan harus menarik saudara kandung. Tapi ada yang berkatakan walad itu enggak, dua-duanya betul. Yang tadi dikatakan itu bukan sesuatu yang bertentangan, dua-duanya betul. Begini maksudnya. Ya. Maksudnya begini. Mana nih? Dua-duanya betul. Seorang misalnya ini siapa yang meninggal, Pak Ahmad lagi. Pak Ahmad punya anak, ya. Misalnya Pak Ahmad punya saudara, ya. Pak Didi, Pak Dudu, Pak Dede, 4 bersaudara laki-laki semua. Cuma satu yang namanya beda sendiri. Ya. Lalu Pak Ahmad punya anak, siapa namanya? Dadang. Ya. Kemudian punya istri namanya siapa? Ibu Imas, Bu Haji Imas, ya. Punya restoran. Kemudian ketika meninggal Pak Ahmad, nyisa siapa? Anaknya, anak laki Satu. ada. Ini semua saudara tidak dapat, duitnya habis di sini. Pak Ahmad kalau punya orang tua masih dapat, ayahnya, ibunya dapat 1/6, ayahnya 1/6 kalau punya orang tua. Kalau nggak punya orang tua, ya sudah, ke Imas 1/8, 7/8 buat siapa? Dadang, ya, dadang bejo, ya. Beruntung ya. Ini semua hilang. Berarti dia menghijab, dia menutup semuanya. Jadi warisan nggak akan keluar rumah. Ini kalau anak laki-laki. Kalau anak perempuan, nah ini kasusnya diganti. Kasusnya diganti, ya. Yaitu apa? Anaknya bukan dadang namanya, ya. Anaknya Didi namanya. Kalau ini bagaimana? Ini anggaplah orang tua nggak punya ya. Isi 1/8. Didi dapat berapa? 1/2. Kalau anaknya 1. Karena dia akan nyisanya kemana? Nah, baru ke sini akhirnya menarik saudara kandung. Ya. Duit uang nggak akan habis, warisan nggak akan habis di rumah, pasti keluar. Jadi kaidah yang gampang, kalau anaknya perempuan atau perempuan semua, maka uang itu pasti ada yang keluar, warisan itu akan keluar rumah. Itu sudah dipastikan. Tapi kalau ada anak laki-laki sudah, warisan itu akan habis di rumah. Jadi kalau ada anak laki-laki, kalau tadi akan menghijab, ya, menutup semua yang ada di kanannya. Jadi disebutnya hawasi itu saudara-saudaranya. Tapi kalau anak perempuan justru akan menarik, saudara kandung. Ya. Perempuan di Imas 1/8,
Ini setengah, sisanya akan dibagi di antara mereka. Seperti itu. Tapi prakteknya di persidangan kadang mau anak laki-laki anak perempuan pasti menghijab gitu. Besar makanya. Oh gitu. Ya ada juga yang demikian. Anak perempuan kehijab. Iya. Kok Karena bisa? ada jurisprudensinya begitu. Jadi mau anak laki-laki atau perempuan tetap menghijab. Makanya para hakim kadang berbeda pendapat dalam. Oh bisa dari mana itu? Anak perempuan menghijab. Ada jurisprudensinya. Jurisprudensi Mahkamah Agung. Belanda atau Enggak, itu jurisprudensi Mahkamah Agung. hukum kompilasi? Enggak ada di kompilasi di jurisprudensi. Jurisprudensi itu jadi kedudukannya seperti apa? Jurisprudensi itu putusan yang pernah diterapkan, kemudian itu dijadikan rujukan putusan. Astagfirullah, tapi ini batil kan? Tidak ada anak perempuan menghijab, pasti akan ke asobah. Ini kan asobah semua nih. Tapi para ulama juga berbeda pendapat masalah walad itu. Kata walad itu berbeda pendapat para ulama. Tapi tidak, artinya kalau ada berbeda pendapat, ulama yang seperti apa yang mengatakan walad itu secara umum memang anak secara mutlak katanya, tapi secara khusus ya adalah anak laki-laki. Ya. Dan di ayatnya jelas, ya, di ayatnya jelas bahwa itu untuk anak laki-laki. Perempuan kalau misalnya tadi anaknya satu dapat setengah, berarti kan dia nggak dapat semuanya. Laki-laki jelas asobah. Ayatnya begitu sorry, begitu jelas. Terus ketika dikatakan anak menghijab itu gimana itu? Sedangkan dia dapat setengah, setengahnya itu berarti sisanya lain kan pasti keluar. Betul. Itu dipraktekkan kan? Kan di Ada juga yang pengadilan. berpendapat tetap mengambil saudara kandung, tapi sebagian ada juga yang tetap menghijab saudara kandung. Nah itu, masya Allah itu, saya belum pernah dengar ya. Artinya ada ulama yang mengatakan kayak gitu, ulama mana dulu gitu ya. Alhamdulillah itu jelas menentang ayat, itu jelas ayat itu perempuan enggak, kalau dia sendirian dapat setengah, kalau misalnya 2 atau lebih dia akan dapat 2/3. Saya kira mohon maaf ya, bisa jadi yang hakim yang sebelumnya yang mengambil keputusan itu adalah yang melakukan kesalahan, lalu sayangnya tapi diikutin mungkin ya. Ya silakan Bu. Bagaimana kalau istri itu bekerja, tapi si harta itu memang digabung aja dengan suami misalnya tuh ya, tapi ada kontribusi istri. Ketika si istri meninggal, kan jalurnya itu ke jalur laki-laki ya yang dapat tuh. Kalau jalur saudaranya si ibu yang bekerja itu, jalur nasab yang laki-lakinya misalnya tuh ayahnya atau saudara laki-lakinya dapatnya. Ibu ada beberapa permasalahan yang tercampur. Pertama ibu harus tahu dulu ini yang mau dibagi yang mana. Nah, jadi sebelum ngomong siapa pewarisnya, ini yang dibagi apa dulu? Rumah. Nah, rumahnya misalnya ada kontribusi istri. Nah ini diperjelas sama suami berapa kontribusi suami, misalnya 70%, istri 30%, diperjelas. Ya. Kalau misalnya udahlah nggak apa-apa dianggap 50-50 ketasan suami, padahal dia yang masih lebih besar, itu dianggap sisanya sebagai hibah dari dia, maka nanti dianggap ya setengah-setengah. Tapi kalau memang ternyata tidak ada perkataan seperti itu dan berdasarkan perkiraan ibu menyumbang 30% dari rumahnya, maka ketika yang meninggal suami nanti objek warisnya itu rumah itu 70% dari nilai rumah tersebut. Kalau yang meninggal istrinya 30% dari objek waris tersebut. Perlu diperjelas kenapa? Karena nanti ahli waris mereka kan berbeda. Terutama kalau ada anak laki-laki, ya ahli waris mereka berbeda. Kalau mereka punya orang tuanya berbeda. Ya. Kalau mereka nggak punya anak, juga nanti akan datang beri ke asobahnya. Asobah mereka berbeda semua. Ya. Kalau nggak punya anak, asobahnya kan akan ke saudaranya beda. Jadi harus diperjelas hartanya dulu yang pertama. Ya. Kalau yang dimaksud dengan hukum kompilasi itu Nah kalau di hukum kompilasi gimana kan? Jadi godong ini tuh jadi 50-50 ya, otomatis. Itu 50-50 kecuali istri bekerja tuh bisa 1/3, 2/3, 1/3 Ustaz. 2/3 atau 1/3? Bisa dapat lebih karena istri bekerja.
Istri bekerja dapat lebih dari mana? Maksudnya gimana? Misalkan kalau istri nggak bekerja kan bagi 2, tapi kalau istrinya juga kerja itu bisa lebih besar, apalagi kalau suaminya nggak kerja gitu. Ya. Suaminya Ya. nggak kerja. Dalam masalah monogami ini memang kontroversi ya. Ulama-ulama terdahulu tidak ada menyebutkan monogami. Hanya saya lihat beberapa ulama Indonesia ada yang mengambil isyarat dari buku-buku Syafi'iyah terdahulu mengenai harta monogami. Tapi Allah alam yang saya lihat istinbat dari kitab-kitab yang terdahulu ini kurang tepat, karena walaupun ya kita hormati itu jadi salah satu bentuk hukum ya. Karena itu lebih ke musyarakah dalam usaha, bukan dalam rumah tangga. Saya lihat soalnya ada dalil yang menjadikan acuan itu penjelasan para ulama terdahulu. Tapi mereka menjelaskan mengenai musyarakah dalam usaha. Kalau suami istri memang memiliki usaha bersama, ya, bukan dalam yang satu bekerja satu ini enggak. Ya, itu kayak semacam saham. Nah, saham pun kan itu sebenarnya saham itu ada persentasenya ya. Jadi Allah alam kalau menurut kami ya, yang lebih kuat adalah umumnya ulama katakan ya, tetap diperjelas ini harta siapa. Ya. Yang repot kan misalnya kalau misalnya dia sang suami tadi punya 2 istri, terus dia tinggal di rumah salah satu istri, yang satu lagi di luar kota, ikut sama orang tuanya. Nah yang rumah ini istri yang pertama juga tidak bekerja. Terus kalau mau dibagi setengah, nanti yang istri yang keduanya gimana? Kalau gitu gimana kasusnya Kak? Kalau di hukum ini? Gimana Ustaz? Punya 2 istri. 2 istri. Satu istri sama orang tuanya, yang istri pertama sama dia. Tinggal Gimana? Dihitung dari harta itu kapan diperoleh, apa sebelum atau setelah? Nah itu dia. Karena kalau izin poligami pun bukan hanya ditetapkan sebagai dibolehkan untuk beristri lebih dari 1, tapi juga ditetapkan harta bersama dengan istri pertama, sehingga istri 2 tidak boleh mengganggu gugat harta yang sudah ditetapkan pengadilan. Nah, itulah yang repot ya, artinya itu yang ada kontroversi ya dalam sisi hukum Islam, mungkin tercampur dengan hukum positif ya, tercampur hukum positif. Kalau dalam Islam, walaupun sang suami peroleh dia sebelum nikah dengan istri kedua, kalau statusnya suami itu adalah harta dia, kelak akan dibagikan buat semua ahli warisnya, termasuk kalau istrinya ada 2, ada 3, akan dibagikan. Walaupun misalnya di tanah dia miliki sebelum beristri 2 atau 3, ya, apalagi jelas-jelas misalnya harta tersebut perolehan dia, hasil uang dia, gitu kan. Walaupun dia beristri, istri memang tidak ada kontribusi di sana, misalnya dia hanya ibu rumah tangga saja, ya kan sebenarnya hukumnya seperti itu ya. Nah, tapi kalau hukum pengadilan gitu, Istri kedua tetap dapat harta warisan yang bagian si pewarisnya kalau suami Ustaz. kalau tadi dari harta setelah dia menikah kan. Setelah menikah. Nah, maksudnya kalau dia sebelum menikah kan dianggap gitu. Harta yang sebelum menikah itu kan jadi golong gini antara istri pertama dengan si suami. Iya. Begitu meninggal kan ada 50-50. Nah, istri kedua bagian dari 50 ini harta warisan. Plus harta bersama setelah menikah dengan istri kedua. Oh, dia dapat dari harta itu. Tetap harta warisannya dapat ketika meninggal si suami. Iya, dari yang misalnya begini. Misalnya suami punya 2 istri tadi. Dia suami ini punya tanah. Punya dua tanah. Satu tanah yang ditempati dia dengan istri pertama, satunya lagi tanah kosong. Tapi dia miliki sebelum menikah ke istri kedua. Kemudian dia menikah istri kedua. Ya. Kemudian dengan istri kedua dia juga tinggal, ada rumah baru lagi. Kemudian meninggal. Nah, tanah yang dia miliki di luar rumahnya itu dibagi ke siapa? Dibagi 2 antara suami dan istri pertama. Nah, terus yang dibeli dengan istri kedua itu bertiga. Bagi 3. Tapi kalau plus ketika suaminya meninggal, harta bersama dengan istri pertama yang di awal itu yang 2 dibagi juga, ada bagian yang masuk bagian waris tadi 1/6. Bagian waris itu berapa? Tapi kan dibagi 2, berarti dari sang suaminya itu bagi 1/8 buat dia. Tapi setengahnya jadi begini. Jadi maksudnya begitu. Kalau dia meninggal,
Tadi Pak Ahmad, Bu Imas, kemudian dia punya istrinya 2 ya. Istrinya 2, Bu Imas sama Bu Teti misalnya. Nah, Pak Ahmad ini punya tanah tadi kan, punya 2 tanah. Pertama ketika Pak Ahmad meninggal, ini langsung dibagi 2 tanah ini. Dibagi 2, terus Pak Ahmad biasa dikurangi pengurusan jenazah, hutang piutang dan lain-lain, baru dibagikan ke ahli warisnya berarti Iya. Bu Imas, Bu Dini dan anak-anak. Nah ini kan pertama katanya tadi gondong ini dulu Betul, dengan istri pertama. dengan istri pertama. Berarti benar-benar 50-50. Harta yang dibeli sebelum menikah 50-50. Walaupun istri nggak kerja. Walaupun istri nggak kerja, tapi kan mengurus anak, mengurus Iya. Itu kan pertimbangan yang tidak disebutkan ya. Artinya pertimbangan yang kita tidak dapatkan. Tentunya Allah Maha Adil, membaginya sudah jelas. Maksudnya ketika jadi golong ini lebih ke adat sebenarnya, lebih ke adat. Ya. Cuman dicari pembenarannya dari beberapa tadi teks ulama. Ya. Nah kemudian oke lah 50-50 ya Pak Ahmad, Bu Imas. Jadi Bu Imas otomatis misalnya tanahnya dia punya 2 tanah. Ini Bu Imas dari 2 tanah ini kan sebelum nikah punyanya. Sebelum menikah dengan istri kedua kan. Bu Imas otomatis langsung mendapat 2 tanah. 50% dari 2 tanah. 50%-nya lagi baru dibagi waris. Termasuk dapat ke istri yang kedua, gitu maksudnya. Ya. Istri pertama dapat 2 bagian, harta bersama dan 1/8. Iya, double jadinya. Ya. Nah pertanyaannya, kalau Pak Ahmad punya tanah sebelum nikah dengan Bu Imas, gimana tuh? Harta bawaan. Harta bawah, jadi gimana? Bawaan. Berarti itu kebagi kedua-duanya. Kalau Baik. harta bawaan. Pak Ahmad Pak Ahmad punya 2 tanah tadi, itu belum nikah. sebelum menikah Masih kan bujangan. bujang. Harta bawaan Nanti baginya gimana? dibaginya dijumlah dulu dengan harta bersama kalaupun ada gitu. Ya. Kalaupun ada dijumlah dulu dengan harta bersama dengan istri pertama, kemudian dibagi 2. Nah bagian Pak Ahmad disatukan dengan harta bawaan tadi, baru dibagikan waris. Oh, ya. Allahu a'lam bishawab. Itu banyaknya apa namanya? Pedomannya apa bukunya kalau yang Undang-Undang 1 tahun 74 Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. regulasi hukum Islam ya. Iya. Baik menggunakan. Ustaz, Iya, saya. Ustaz, saya pernah baca bahwa ilmu yang pertama akan dicabut di dunia ini salah satunya ilmu faraid. Iya, betul. Itu maksudnya kenapa sampai begitu gitu? Ya harus ketahuan banget. Orang pada nggak peduli gitu kan. Kelihatan. Sekarang kalau kita bahas di sini kalau pengajian biasanya kan penuh ya. Tapi kalau udah warisan itu cuma beberapa. Orang nggak mau belajar. Jadi ya wajar orang mungkin nggak, karena dia umumnya manusia lalai akan kematian. Karena warisan ini banyak berhubungan dengan kematian. Dia lalai akan kematian orang-orang yang ada di sekitarnya, dan yang lebih sulit, yang lebih parah lagi dia lalai akan kematian dirinya. Sehingga dia merasa kayaklah waris pun gitu kan. Semoga sehat kayak keluarganya, ayah ibu dan masih sehat gitu kan. Jadi dia ngerasa ayah masih jauh lah gitu. Tapi kalau kita sadar bahwa kita maut itu bisa datang kapan saja, ya termasuk itu jadi perhatian kita waris ini. Karena kita khawatir 2 hal tadi. Khawatir kita mendolimi atau kita didolimi. Ya, kita akan ditinggalkan atau kita meninggalkan. Kalau kita tidak tahu ilmunya, kita bisa jatuh pada kesalahan di hal-hal tersebut. Ya, itu dia. Aja memang betul yang pertama dicabut. Begitu. Ada jebak itu kan, berarti kan si orang itu bisa dijebak itu kan. Kalau apa pengadilan bukan Pengadilan bukan debat. Kalau debat Oh, gitu. pengadilan agama. Semoga Allah memperbaiki keadaan kita semua ya. Soalnya Kemenak juga kita ketahui sempat punya rekor ya sebagai lembaga paling Korup. ceritanya bagian agama yang paling benar tapi bisa kayak gitu kan. Udah resmi Kementerian Haji dan Umroh. Terus sekarang sudah haji nomor Nanti ada. sejak kapan? Bentar lah ya. Beberapa hari yang lalu ya. Iya. Oh jadi beda bisa. Bisa.
sekarang Alhamdulillah. Haji dan gara-gara umroh. kasus itu ya Gara-gara ya. Ditangkap. Masih proses. Udah ada. Ya. Kalau ada misalkan satu rumah ya, tapi diduga itu Juga taruh dari posnya gimana? ya selalu mewariskan satu rumah, tapi diduga itu harta haram, hasil korupsi misalnya. Iya. Gimana? Apakah sebaiknya seperti apa? Kalau diketahui jelas harta haram dikembalikan. Kalau sesuatu bentuk tobat, urusan kepada manusia harus dikembalikan. Kezaliman, misalnya dia merampas satu tanah, ya, dia buat sertifikat palsu dan benar di pengadilan, anaknya tahu, si bapak tidak ya membalas centeng gitu kan. Jadi ini tanah itu sebenarnya dia buat sertifikat palsu, ya. Dan itu banyak Pak ya, banyak zaman sekarang. Kalau dia tahu bahwa itu, jangan dia dukung kezaliman tersebut, dia kembalikan kepada pemiliknya. Ketika dia ambil, dia mengambil sesuatu yang haram dan dia juga akan menambah beban bagi orang tuanya yang meninggal tersebut. Jadi kalau dia tahu haram, ya sudah tinggalkan, kembalikan kepada yang berhak. Seperti itu. Seandainya dibagikan ke ahli waris itu gimana? Ahli waris Jangan. dosa atau gimana? Kalau tahu dosa Pak. Kalau tahu dosa. Karena kayak tanah itu jelas kezaliman ya misalnya. kalau pura-pura nggak tahu. Ya. Di kita banyaknya pura-pura nggak tahu, lebar sebenarnya. Yang penting dapat rumah, Apa? dapat warisan. Saya itu dapat warisan. Nanya Pak, kalau umpamanya tadi kan ada Pak Ahmad punya istri, Ya. kemudian Pak Ahmad dengan istrinya bercerai, itu bagaimana tuh Pak hukumnya? Apakah Baik. Mantap. Kalau bercerai dilihat cerainya pertama begini. Apakah kalau bercerai Bapak Ahmad meninggal saat dia mentalak istrinya, kemudian masih dalam masa iddah, masih masa si Pak Ahmad ini bisa rujuk kepada istrinya, maka nanti istrinya itu tetap mendapat warisan sebagaimana istri umumnya. Tapi kalau sudah lewat masa iddah, sudah selesai, maka istri tidak mendapatkan warisan. Tapi apakah anaknya dapat? Dapat. Karena tidak ada istilah mantan ada, mantan ayah, mantan istri ada, mantan ayah, mantan anak itu tidak ada seperti itu. Ya, silakan Pak. Warisan yang pertanyaan normal. Artinya Pak Ahmad tadi punya istri, terus punya anak 3, Ya, laki-laki semua. ya, Nah, Pak Ahmad ini mempunyai warisan 3 tanah ya, dengan harga yang berbeda. ya, Artinya si tanah ini harganya ini. ya, Tapi dari perhitungan tersebut 1/8 buat istri, ya, 7/8 buat anak 3 itu. ya, Kan nilai tanahnya berbeda. ya. Nah, pada saat keputusan itu suami sama istri itu bersepakat udah tanah ini untuk ini si A, tanah ini untuk B. Nah, perhitungannya itu bagaimana? Apakah dinilai dulu harga? Diakumulasikan 3 rumah ini, 3 tanah ini diakumulasikan totalnya berapa miliar, baru dihitung barusan. Kalau misalnya tadi dibagi ini untuk kamu itu kamu, kan harganya beda-beda, akan muncul ketidakadilan. Nanti kacau semuanya, ngapain hitung seperdapat, seper ini, karena nanti semua akhirnya mendapatkan nilai sesuai dengan harga tanah itu. Jadi harus diakumulasikan, baru dibagi. Kalau misalkan Ustaz, sudah ada kesepakatan di antara ketiga anak ini, Ya. nah ini untuk ini kakak, ini untuk adik, Antara. untuk itu gimana? Oke, 1/8 dipunya dari mana? Dari yang nilai 3 itu. Oh, dari 3 dapat 1/8. Apa nanti? Jadi mungkin ditaksir, ya harus ditaksir dulu Iya. semuanya, ibu 1/8. Tapi kemudian masing-masing mendapatkan, ya misalnya kamu yang di sini, kamu di sini, kamu di sini, gitu ya. Jadi ke ibu mah uang, tapi yang anak 3 anak ini semua dapat tanah, gitu maksudnya ya. Ibu mah dikasih uang dari mereka bertiga. Iya. Ya. Lebih baik tetap diakumulasikan, karena bisa jadi apa-apa. Kan harga tanah itu berbeda-beda ya, tidak persis sama. Kalau mungkin bedanya hanya 5 juta, ya kayak gitu mungkin orang masih ini. Dulu mungkin Rito waktu begini, ya udahlah kamu yang di Setiabudi,
kamu yang di Antapani ya. Nah, kalau kamu yang di Gede Bage dalam, Gede Bagenya belum dibangun lagi. Memang luas, tapi kalau dihitung itu ternyata nilainya jauh. Ya. Nilainya jauh. Mungkin saat itu pikiran pendeknya sudahlah nggak apa-apa. Tapi suatu saat nanti akan muncul, wah pas tahu harganya, wih bedanya mendingan 1 miliar gitu kan. Kalau misalnya masih 5 juta oke-oke saja, nanti pas sudah 1 miliar akan muncul skam ya, pada salah satu anak gak adil ya, akan muncul perpecahan. Nah, jadi syariat ini sudah adil, dikumpulkan aja, baru nanti dijual bersama, lalu kemudian dibagi. Karena nanti suatu saat, mungkin tidak saat itu, mereka sepakat saat itu, tapi bisa jadi 10 tahun ke depan, ketika muncul harganya berbeda, akan muncul ketidakjamanan ya, kedengkian. Atau bisa jadi pada siapa? Pada anak mereka, ahli waris berikutnya. Nah, si Ruwama lebih tanahnya di Dago gitu kan. Ahli saya dikasihnya di Riung Bandung gitu kan. Kan beda tuh harga Dago sama Riung Bandung gitu kan. Seperti itu Pak ya. Allahu a'lam bishawab. Baik, demikian mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.